Perkenalkan, saya Soeharto, Pak. Enak zamanku, Pak. Oh, enak zamanmu tuh, Pak. Betul, Pak. Selamat datang Ya, di Pak IWM Harto. Taman Safari, Pak. Ya. Saya yang dari Taman Safari. Nah, kebetulan si Mas Fahmi ini manajer daripada pengolahan limbah ini. Nah, ini direktur operasionalnya. Salam Dari kenal Pak Banyu- Muji. Banyumas. Muji, Fahmi. Mujid. Helmi ya. Muji. Saya Betul. Muji Pak. Ucap. Pak, sebelum kami ke dalam, kita harus pakai masker. Iya, iya. Jadi tenang aja, Pak. Di sini biasa. Ya. Tapi alhamdulillah hari ini karena kemarin juga libur panjang, jadi Jadi, Sabtu itu nggak agak kurang ya. Oh, nggak usah lah ya. Kalau nggak usah Bapak kan udah pakai topi. Nah itu untuk cover sus. Sayang Pak, sepatunya on cloth soalnya. Sarung tangan. Jadi kita di sini pengolahan sampah bintang 5 Pak. Oh, bintang 5 ya. Iya, jadi kita harus Pelalawan itu Riau ya Pak ya. Iya, iya. Dari Pekanbaru berapa jam Pak? Kalau pesawat 1 jam 30. 30. Tapi saya lanjut, Pak. Iya. Moga, Pak. Iya, iya, iya. Nah, kami punya IWM ini ya ketemu sama Nggak mau timnya. lengser ke Prabon, Mas? Sebetulnya sudah lengser. Yang dari main behind the scene, Pak. Iya. Untuk mulai juga ya. Nah, inilah rumahnya, Pak. Sampah kita itu di 35 ton, tapi kalau lagi season kayak liburan itu bisa sampai 50 ton untuk pengolahan sampah satu pilah itu. Nah, jadi sampah ini kita mulai ke sini total karyawan luasan kita ini dengan pengolahan rata-rata 30 ton itu cuma butuh luasan 1.200 ini Pak. Ini 1.200, bentangan 30-40 untuk 30 ton sampah. Kapasitas 30 ton satu shift. Satu shift. Kalau misalnya mau dibuat 2 shift itu kita bisa 60 ton. Per hari. Iya, per hari. Gitu. Nah, sampah rata-rata kita per hari 30 ton, Pak. Sampah kita per hari 30 ton dari Maggot ya? ya ini maggot karena kita organiknya dengan maggot, Pak. Itu. Nah, kita naik ya. Oke. Atau saya bilang, agak Pak izin, Pak. Hati-hati, Pak. Nah, ini kategorinya kita pisah, Pak. Petugas pertama itu dia bertugas hanya ngambilin botol. Jadi kalau sampah ngambilin botol. sambil ngambilin botol sama buka-bukain kayak gini, kalau ada botol dan lain-lain dia bukain botol doang. Jadi biar fokus. Kalau misalnya suruh ngambil banyak dia akan pusing. Jadi dia habis ngambilin botol, kemudian ke petugas kedua. Nah, petugas kedua itu dia ngambilin kardus, karton, dan yang lain-lain. Jadi di sini yang bernilai kita ambil semaksimal mungkin, gitu. Nah, baru selanjutnya kresek, Pak. Kresek. Yang ketiga. Iya, karena di Indonesia sampah kresek ini banyak banget. Iya, iya, benar. Ini paling mayoritas. Jadi kresek ini nanti kita ambil, jangan sampai jadi residu. Itu yang ketiga ya. Nah, ini yang ketiga. Ya, dia ngambil kresek kayak gini nih. Dia fokusnya ngambil kresek. Nah, kemudian yang keempat itu ngambil barang-barang kayak misalnya botol, kaleng yang masih tertinggal kayak gelas aqua gelas yang kaleng kayak gini nih, Pak. Nah, itu ditaruh keempat. Jadi campur barangnya di sana. Karena nilainya ketika dijual darilahnya rendah gitu. Yang mulai dari kardus, botol, kresek kenapa kita pilah sendiri? Ini nilai jualnya tinggi, Pak. Gitu. Jadi harus sebersih mungkin, sebaik mungkin. Gitu. Nah, baru yang terakhir itu mereka ngambilin residu-residu kayak sendal apa gitu, itu nanti diambilin. Jadi kita maksimalkan untuk masukkan ke residu. Nah, kalau Pampers kita taruh di bawah karena kalau misalnya Pampers dilepas nanti masuk ke mesin organiknya kecampur kotoran, Pak. Jadi kayak
ini pampers turun. Nah, nasi ini nanti akan terus ke ujung. Nanti kita lihat dari bawah. Nanti terus. Nasi terus. Nanti di ujung itu ada mesin pemilah. Ini yang botol-botol yang di luar plastik. Iya, betul. Yang ke-6 Yang keenam itu sampah ya kayak gini nih Pak. Dia ngambilin sendal kayak gitu tuh. Nah, itu. Yang keenam sama ketujuh dia ngambilin material-material kayak sendal, kemudian rafia untuk biar di mesin nggak ngelubet Pak. Gitu. Nah, nanti kita kayaknya enaknya melihat dari bawah. Di sana itu ada mesin pemilah Pak. Pemilah otomatis antara organik. Nah, organik nanti jadi bubur kayak gini nih Pak. Nah, yang kresek-kresek yang masih ke bawah nanti akan dilempar ke sana. Di situ ada mesin pemilah otomatis. Itu jadi kresek-kresek yang di sana nanti masuk ke pabrik semen untuk bahan bakar pabrik semen. Gitu. Atau kalau misalnya di luar Jawa banyak perusahaan sawit bisa masuk boilernya sawit Pak. Gitu. Untuk bahan bakar di mereka. Kalorinya ini 4.200. 4.260 kalau kita rata-rata. Gitu. Nanti kita bisa lihat di bawah. yang nggak capek. Mana aja, Pak? Sampah dari Taman Safari, dari Hotel Pesona, dari jadi bukan cuma Taman Safari, tapi hotel-hotel di kawasan Puncak sama villa-villa. Iya, betul. Nah, kita bisa lihat di sebelah sana, Pak, untuk lihat mesin pemilah otomatisnya. Ini kunjungan dari perwakilan Indonesia untuk Norway. Kita ada funding dari Norwegia, Pak. Nah, ini Pak, yang kayak saya bilang, tadi semua sampah itu terus, nah itu mesin pemilah otomatis kami. Iya, kita bisa ke sana lewat mana ya? Nah, ini Pak, jadi pemilihan ke-7, tadi kan kayak yang tadi saya bilang, pemilihan ke-7 kap-kap tisu itu sendiri. Jadi, iya, itu turun Pak. Nah, ini nanti udah terpilah ya? Udah terpilah. Nah, kalau yang botol dan yang lain kan nanti udah ada ruangannya masing-masing gitu. Gitu. Jadi prosesnya kayak gitu. Oh, itu bahan baku ya. Ini bahan baku RDF. Ini masuk yang organik ke naik itu Pak ke silo. Nah ini kan 10 itu. Itu ditarik ke atas. Nah itu organik ditarik ke atas. Betul. Itu nanti buat kita nanti lihat pengolahan organik yang pakai maggot. Gitu. Dari situ ke mana? Nanti ditampung dibawa ke area maggot Pak. Nanti kita ke area maggot. Iya manual. Masih manual. Karena apa namanya? Harusnya memang mau kita lanjutkan, cuman masih sementara masih manual. Gitu. Ya, kenapa? Kalau di beberapa daerah dulu kami kan yang bisa aja macam-macam perusahaan plastik. Di dalam kita modelnya mekanis, jadi ada modelnya press yang organik itu kan lebih lunak, jadi dia akan jatuh ke bawah, yang anorganik akan kelempar. Ini jadi kan kelempar nih Pak. Nah, ini kelempar nih, plastiknya kelempar, organiknya jatuh ke bawah. Betul, betul. Ya, ini mesin kita udah 2 tahun, nggak ada maintenance minor Pak. Gitu. Ini nanti tinggal kita tampung, kita keluarkan lewat sini. Ini RDF, kita nggak perlu, biasanya kalau orang bikin RDF pakai pemanas, pengering, dan yang lain, kita pakainya mekanis Pak. Itu kita sentris lagi, kita puter, kemudian kita tiup, jadi kita nggak perlu energi yang lebih banyak. Kalau pakai rotary dryer, kita harus perlu material lagi, gitu. Nah, ini udah bisa masuk RDF Pak. Nanti tinggal dibuka, itu tinggal kita tampung wadah-wadahnya aja. Kita press. Iya, kita tinggal press, betul. Kayak gitu. 30 ton berapa dapat ini? Itu kita cuma dapat 12% Pak. Iya, sekitar 3 ton. Tapi kalau di biasanya beberapa tempat itu bisa banyak. Kalau di sini paling banyak ini Pak, botol. Karena tempat wisata. Nah, ini kita masuk ke area budidaya Pak. Oh, budidaya. Ya, semua organik di sini. Kalau di sini organik kuantitasnya 64% Pak rata-rata.
Tapi kalau di kabupaten kota mungkin di 40%. Nah, ini organik Jadi maggot. 34. Di sini 64, Pak. Maksudnya 64% itu lebih banyak secara bobot organik. dari total sampah ya? Dari total sampah. Dari total sampah. Iya. Maggotnya nanti kita cuci, itu dari sana dicuci, kemudian nanti kita keringkan. Oh, berarti yang tadi yang organik Buat makan si maggot. Nah, habis ketika udah panen usianya 10 hari, nanti dipanen kayak gini, dicuci. Karena kita ekspor ke Jepang, Pak, ini produknya. Dan bulan depan kita ada demand juga ke US. Nah, ini kita kayak gini, Pak. Dan semua organik itu nggak dikelola di sini, Pak. Tapi ada yang kita distribusikan ke plasma-plasma. Mereka budidaya maggot, kita kasih pakan organik, kita kasih sampah organik, kita kasih bibit. Panen, dikirim balik ke sini. Setiap hari kayak gitu. Karena tempat ini kalau untuk cover organik sampai kurang lebih 15-16 ton nggak muat. Ini cuma bisa kurang lebih di 7 ton. Jadi sisanya di 7 ton organik. Sisanya saya distribusikan keluar, tinggal terima maggotnya aja. Gitu. Nanti kita beli sistemnya inti plasma. Kami jadi intinya, mereka jadi plasma. Setelah kita cuci, nanti kita keringkan. Ini ada 2 metode, Pak. Ini pakai rotary dryer sama yang pakai microwave. Nah, di sana ada microwave. hasil jadinya mana? Hasil jadinya nanti kita di sana, Pak. Ini rotary dryer. Ya, rotary dryer. Kita 2 metode. Kalau untuk microwave mungkin ya? betul, kalau untuk pabrik pakan kita kirimnya yang ini karena pabrik pakan nggak butuh apa namanya maggot yang terang. Tapi kalau kita kirim ekspor dan yang lain kita pakai. Kalau mau di-upgrade ngejar, kita kan kalau di lagi lebaran kayak kemarin itu sehari 62 ton, 67 ton sampai, Pak. Kemarin datanya tuh lebaran 14 masih ke cover gitu. Masih ke cover kayak gitu. Ini yang kalau saya kan adanya kan awalnya dari nikah. Nah, ya. Kelanjutannya Oke. Ah, ya. Eko. Namanya Eko, tapi lingkungannya nggak eko juga. Tuh. Dan kita, Pak, organik ini pun kita dapat kerjasama sama pabrik kayak itu tuh Hydrokoko, Kalbe dan yang lain. Gudang distribusi produk expirednya itu masuk. Nah, ini, Pak. Jadinya ya. Ini bisa bawa buat siapa tahu ada ayam, ada ikan. Oh, gitu? Iya. Ini kasih. Lihat buat Bapak. Makasih. Yes. Tuh. Nah, kita diskusi di mana, Mas? Kita bisa diskusi di atas, Pak. Ya. Nah. Mau di atas apa mau? Bentar. Apa di Karavan aja ya? Apa ke Karavan aja yang dekat? Mas sambil ngopi apa? Ada kafe dekat sini. Boleh? Boleh. Ya. Kita makan aja. Mas. Kayaknya lewat sini, Pak. Karena biar nggak muter. Saya ikut manajer Pak Tari ya, Pak ya. Suatu kehormatan buat kami, Pak. Iya. 2 minggu lalu Sukabumi juga datang ke sini, Pak. Wali kota dan wakil wali kota. Tuh. Kemarin Semarang bulan ini kita banyak kunjungan bupati-bupati juga yang ke sini untuk melihat pemantauan. Dan ini, Pak, kuncinya tempat kami ini kita epoksi, Pak. Epoksi semua ya. Iya, kenapa? Karena kalau lantainya cuma cor, itu baunya tuh nempel. Nah, ini setiap shift istirahat wajib dipel. Gitu. Jadi area ini wajib clean biar kita nunjukin bahwa pengolahan sampah di Indonesia itu bisa rapi gitu. Karena kan rata-rata wah berantakan. Yang penting dibuang, ditumpuk dan yang lain gitu, Pak. Oh. Tuh. Keren. Atribut bisa dibuang di sini, Pak. Oh, udah bisa dibuang nih? Ya, bisa. Tuh. Oke. Foto dulu di sini ya, sebelum ke atas.
Oke, Ya. kami sudah selesai ninjau proses dari pengolahan sampah di apa namanya Mas? Taman Safari Taman Safari ya. oleh Green Prosa. Apa nama? Nama perusahaan kami Green Prosa, Pak. Green Prosa. Iya, Green Prosa. Green Prosa. Manajernya Mas Puji. Saya direktur operasional. Dirut operasional. Oke, Ah. nanti kami diskusi kalau apa prosesnya menarik dan saya pikir solutif sekali pengolahan sampah di daerah. Nanti diskusi. Kalau menurut saya bukan berarti saya orang Taman Safari. Ini lebih bagus ini, Pak. Ya, makanya saya baru lihat yang Iya. ini baru yang ini, tapi yang lain saya belum tahu. Tapi saya lihat cukup Tidak terlalu mahal mungkin. Ya. Nanti kita bisa diskusi investment dan yang lain-lain Oke, semuanya, Mas. Pak. Kita Iya. foto dulu. Kita foto di sini dulu, Pak. Nah. Biasanya kita bisa ngelihat pengolahan kotoran gajah untuk kertas, Pak. Tapi ini lagi direnov. Kotoran gajah Nah. jadi kertas. Iya, di sini kotoran gajah jadi kertas. Cuma tempatnya lagi kita renov di bawah. Ini, Pak nih. Oh, Tuh. ternyata di sini ini Nah ini Ini kotoran gajah yang masuk dari sana ini kotoran gajah dicuci dicuci dulu, ya cuci. Mm-mm. ini ya. Diambil. Habis dicuci nanti direbus. di. Rebus gimana? Direbus ini ada Pak perebusan ini. Ini perebusan. Nah ini di tiga, blender, empat nih, Pak. betul. Ah, Ini ke sini. Siapkan air dalam blender untuk blender Hmm. kotoran. Oh, di blender lagi. Ya dihancurin. Sudah dicuci ke dalam ember berisi air. Nah ini Biarkan di direbus. blender 10 menit hingga serat terurai dan setelah di blender angkat tirisan serat agar terpisah. Masukkan air ke dalam panci, rebus 1 jam. diamkan selama rebus Rebus 1 jam, 1 jam. ya. 1 Iya. jam. Oke. Nah, habis itu Iris. seratnya udah terpisah itu Pak, kotorannya Oh. jadi dibawa untuk biogas. Nah, Kotoran jadi biogas. kotorannya jadi biogas, seratnya Seratnya yang jadi akan dicampur kertas. kertas, Ya. dicampur limbah kertas kantor. Ini Pak, nanti jadi kertas. Oh, ini Itu. limbah kertas kantor. Limbah kertas kantor. Gitu, nanti dicampur tergantung kebutuhannya. Kalau dimensinya misalnya mau 80-20 banyak kertasnya itu nanti warnanya lebih kayak coklat, tapi kalau misalnya lebih banyak ininya bisa putih. Biasanya bisa untuk kanvas, Pak. Kanvas modeling gitu. Oh, gitu. Itu. Oh, Tuh. baru Kalau tahu tuh kotoran gajah jadi. kotoran gajah sama kotoran panda, Pak. Itu. panda ya. Iya, kotoran gajah dan panda kalau Tempat kami bisa. yang Pak. ada gajah. Nah, Panda yang bisa, banyak. Pak. Ayo Banyak kami jaga dari gajahnya dulu, biar bikin kertas. Iya, kita bisa kelola untuk itu Gajah. juga. Jadi Ya, kita jaga. Melestarikan alam. Ya. Bapak 1 2 3. Lagi Bapak 1 2 3.